Ya ampun, Besti. Ada seseorang nih yang lagi kegilaan, kecanduan, dan gak bisa hidup tanpa kamu. Ini bukan cinta biasa, ini udah obsesi level dewa. Wah, wah, wah. Jadi, dia ini ngerasa kalau hidupnya itu kosong tanpa kamu. Pikirannya penuh sama kamu, dan dia bakal lakukan apa aja buat bisa dapetin kamu lagi. Siapa dia? Kenapa dia nggak bisa lepas dari aura kamu? Dan yang paling penting, apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Siap-siap, kita akan bedah habis semuanya lewat tarot. Hola, my bestie. Apa kabar kalian? Sehat-sehat semua kan? Selalu semangat ya, say. Kita mau reading lagi. Oke guys, kali ini temanya adalah tentang seseorang yang lagi bucin parah sama kamu. Penasaran? Yuk kita mulaikan. Di kartu yang pertama ada Queen of Cups ya. Kamu itu adalah magnet cinta yang susah dilupakan. Wah, Besti, kamu sadar gak sih? Kamu tuh punya aura yang bisa bikin orang itu jatuh cinta yang teramat dalam. Kamu lembut, penyayang, penuh perhatian, dan semua itu bikin dia tergila-gila sama kamu. Wow. Dia lihat kamu itu sebagai seseorang yang beda dari yang lain. Kamu adalah sosok yang selama ini dia cari. Dan begitu dia kehilangan kamu, hidupnya jadi berantakan. Setiap hari dia mikirin kamu loh. Setiap malam dia berharap bisa deket lagi sama kamu. Dan lebih gilanya, dia gak mau nyerah buat bisa memiliki kamu lagi. Selalu seperti itu. Banyak orang yang harus bepergian dulu, berpetualang dulu ke sana kemari, coba sana coba sini, baru menyadari kalau seseorang yang dia sudah miliki jauh lebih berharga dan lebih tepat buat dirinya. Seharusnya gak harus kayak gitu dulu gak sih? Kita bisa melihat kelebihan pasangan kita tanpa harus banding-bandingin dulu sama yang lain. Masalahnya, banyak yang gak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Gak pernah bersyukur dan selalu pengen lebih, yang akhirnya dia kejeblok dengan pilihannya sendiri. Dan ini yang terjadi sama orang itu, yang sekarang lagi bucin parah sama kamu, oke? Dia ini lagi kepikiran kamu terus, ya babe? Energinya habis karena perasaan yang belum tersampaikan. Dia lagi atur rencana nih, atau strategi untuk bisa kembali dapetin hati kamu. Tapi dengerin nih, ada yang gak beres di sini. Ada kartu The Devil. Obsesinya sudah level bahaya. Astaga, ini bukan cuma rasa sayang, tapi udah obsesi yang parah. Dia tuh kayak kecanduan sama kamu. Mau lepas tapi gak bisa. Mau lupain kamu tapi makin ingat terus. Mau cari yang lain tapi gak ada yang bisa gantiin kamu. Gak cuma itu, dia mulai posesif. Dia gak rela kamu bahagia tanpa dia. Dan dia kepikiran gimana caranya bisa ngejar kamu apapun yang terjadi. Hati-hati ya Besti. Obsesi seperti ini bisa jadi berbahaya buat kamu. Dia bakal ngehalalin segala cara buat bisa dapetin kamu lagi. Dia ingin kamu jadi miliknya seutuhnya. Harus. Lalu ada kartu The Fool. Dia gak peduli apa kata orang. Ini beneran banget. Dia udah kayak orang yang gila cinta. Gak peduli harga diri, gak peduli gengsi. Pokoknya dia harus dapetin kamu lagi, apapun caranya. Dia yang sekarang ini beda banget waktu saat kalian itu bersama kemarin. Atau kalau dia gak pernah menjalin hubungan sebelumnya dengan kamu, dia yang dulu itu gak kayak gini banget. Cenderung cuek, bahkan terkadang suka bersikap kayak kamu itu gak ada atau gak nganggap kamu. Tapi sekarang, Masya Allah, dia berubah total, beb. Dia kayak budak cinta yang akan bikin kamu itu terkejut karena gak nyangka dia itu bisa segila ini sama kamu. Kok bisa ya? Kemarin-kemarin kemana aja? Kok baru lihat glowingnya kamu itu sekarang?
ya kan? Jadi, siapin hati kamu ya Besti, karena bisa aja nih dia akan tiba-tiba muncul di depan rumah kamu. Atau dia bisa aja tiba-tiba ngechat kamu kayak gak ada apa-apa. Atau dia bisa aja pura-pura gak sengaja ketemu kamu di tempat yang sering kamu datengin. Dia akan melakukan banyak cara untuk bisa berinteraksi dengan kamu. Dia mau jadi bagian hidup kamu lagi dengan cara apapun. Tapi melihat gaya dia yang kayak gini, kamu siap gak kalau nanti dia mulai nekat? Menyeramkan. Lalu ada Nine of Wands ya. Kamu udah mulai ngerasa ada yang aneh. Besti, sadar gak sih? Kamu mulai ngerasa ada sesuatu yang aneh. Kenapa dia tiba-tiba sering muncul lagi di hidup kamu? Kenapa dia tiba-tiba perhatian lagi sama kamu? Dan kenapa dia kayak tahu semua yang kamu lakukan? Kenapa? Kemana aja dia kemarin dulu? Kenapa sekarang baru nongol dengan tingkah yang aneh kayak gini? Nah, ini jawabannya. Dia gak mau kehilangan kamu. Dia gak bisa nerima kenyataan kalau kamu itu sudah bahagia tanpa dia. Dan dia bakal terus nyari celah buat bisa masuk lagi ke kehidupan kamu. Oke? Kenapa dia kayak gitu ya? Karena selama jauh dari kamu, dia udah merasakan gimana gak enaknya hidup tanpa kamu yang begitu tulus menyayangi dia. Gimana susahnya nyari pengganti kamu yang bisa lebih baik dari kamu. Gak ada Besti, gak pernah dia temuin orang yang kayak kamu baiknya. Kalaupun ada orang itu, ya gak bakal mau lah sama dia. Ya iyalah, siapa yang mau sama orang yang suka oleng kayak gitu? Gak stabil dan banyak maunya, ya kan? Jadi dia itu udah menyadari itu ya. Dan dia gak akan berhenti sampai dia dapat yang dia mau. Wah. Lalu ada Three of Wands. Dia lagi merencanakan sesuatu. Wah. Tahu gak? Dia ini udah punya strategi loh Besti. Jadi karena dia menyadari kalau gak mudah untuk bisa mendapatkan cinta kamu lagi, makanya dia menyusun strategi ini. Dia bukan tipe orang yang duduk diam dan pasrah gitu aja. Sekarang ini yang akan dia lakukan adalah dia akan menyusun sebuah rencana dan lagi mikirin gimana caranya buat bisa mendekati kamu lagi. Hal yang mungkin bakal dia lakuin adalah dia akan bikin alasan supaya bisa ngobrol sama kamu lagi. Atau tiba-tiba aja dia akan ada di tempat yang sering kamu datengin. Atau dia akan pura-pura butuh bantuan kamu biar kamu nolongin dia, ya kan? Pendeknya Besti, dia ini bukan orang yang gampang nyerah. Dan kalau kamu masih cuek, dia bisa jadi akan makin nekat. Jadi menurut aku nih, kamu juga harus punya strategi untuk menghadapi dia. Kamu harus paham apa yang kamu inginkan, baru kamu bisa tentukan sikap kamu. Oke? Lalu ada kartu Seven of Cups ya. Dia ini mulai halu. Hidupnya cuma bayangin kamu. OMG. Dia ini kepikiran terus sama kamu, Beb. Dia mulai berimajinasi tentang masa depan bersama kamu. Dia mulai mikirin gimana caranya biar bisa sama kamu lagi. Dia hidup di dunia fantasinya sendiri. Dia ini ngebayangin kamu masih sayang sama dia. Dia berharap kamu akan kasih dia kesempatan kedua. Dan dia yakin suatu saat nanti kamu bakal sadar kalau cuma dia yang terbaik buat kamu. Oh my God. Aneh ini mah ya. Di satu sisi dia sadar ya kalau dia itu udah salah karena udah nyanyain kamu yang udah sebaik itu ya. Dan udah setulus itu sama dia. Dia juga sadar banget kalau gak ada yang bisa nyamain kamu. Tapi di sisi lain dia juga pede banget kalau cuma dialah yang terbaik buat kamu. Cuma dialah yang tulus mencintai kamu. Hadeh, kagak salah. Kalau memang dia yang terbaik, cintanya tulus, terus kenapa dia bersikap seperti itu kemarin? Lukain hati kamu tanpa merasa berdosa sama sekali. Berarti
Dia belum tahu tuh apa arti cinta itu sebenarnya. Dia belum ngerti kalau cinta itu lebih dari hanya sekedar kata-kata atau janji-janji manis aja. Tapi cinta itu adalah sebuah tindakan nyata yang bisa memberikan kebahagiaan dan kenyamanan, ya enggak? Jadi kesimpulannya, asli dia ini udah gila, terobsesi, dan siap untuk ngejar kamu tanpa henti. Kamu itu kayak candu banget buat dia. Makin jauh, makin bikin dia gila. Dia gak mau nyerah, gak mau kehilangan, dan bakal nekat ngelakuin apapun untuk ngedapetin kamu. Hati-hati, ini bukan cinta biasa. Ini obsesi yang bisa berujung ke sebuah kejutan besar. Apakah kejutan besar itu? Ditunggu aja ya tanggal mainnya. Dan siap-siap ya, karena kejutan ini bisa jadi manis, tapi bisa juga pahit. Oke? Semua kembali ke kamu ya Besti. Apakah kamu masih mau kasih dia kesempatan kedua? Atau kamu akan biarkan dia terperangkap dalam obsesinya sendiri? Karma dan takdir akan menentukan segalanya. Oke? Semoga video ini bisa menghibur kalian ya. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.